Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yata ahang tata ete. Yata ete tata ahang. Atanang upamang katwa. Nahaneya nakhadayeti. Sangga yang sangat saya hormati, para pandita, para ibu, segenap bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Purnama sempurna di bulan Waisakha sudah lewat. Petang hari ini kita bersama-sama memperingati pada waktu jasad Guru Agung Buddha Gautama dikremasi. Ibu, bapak, dan saudara, tiap-tiap tahun wihara-wihara di seluruh pelosok Indonesia sampai ke puncak-puncak gunung tidak ada yang melewatkan peristiwa penting purnama di bulan Waisakha, tetapi juga sekali lagi merayakan Waisak dengan semarak. Tidak hanya di seluruh pelosok di Indonesia di mana ada umat Buddha, dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga merayakan Waisak. Ibu, bapak, dan saudara, pada waktu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana sebentar, berjalan di luar istana untuk melihat keadaan di luar istana, Siddhartha melihat penderitaan di luar istana. Terguncang hati Siddhartha melihat penderitaan itu yang tidak pernah dilihatnya di dalam istana. Siddhartha tidak tahan melihat penderitaan. Lazimnya kita tidak tahan dengan penderitaan kita sendiri. Tetapi Siddhartha tidak tahan melihat penderitaan yang lain. Tidak mudah, ibu, bapak, dan saudara. Mereka yang tidak tahan melihat penderitaan yang lain itulah manusia besar, mahasatwa. Siddhartha tidak mencari tahu yang menderita itu dari suku apa, dari agama apa. Karena ada 6 agama pada zaman Pangeran Siddhartha dilahirkan.
Yang mengguncangkan hati Siddhartha hanyalah penderitaan. Penderitaan yang lain, orang lain, makhluk lain. Dan penderitaan itu mengubah hidup Siddhartha. Turning point. Mengubah sama sekali kehidupan Siddhartha dari seorang putra mahkota. Kemudian meninggalkan istana, kenikmatan, kekuasaan, dan bertapa menderita di hutan Urwela 6 tahun. Siapakah di antara yang hadir malam hari ini yang pernah menderita 6 tahun di hutan belantara? Rasanya tidak ada yang pernah. Siddhartha kemudian mencapai pencerahan pada saat bulan purnama di bulan Waisakha. Empat 45 tahun penuh Guru Agung kita mengajar Dhamma, ingin membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Dalam bahasa Pali disebutkan Paraduke sati sadunam hadaya kampanang karoti karuna. Pada saat seseorang hatinya tergetar melihat penderitaan yang lain dan ingin melakukan sesuatu yang baik untuk menolong penderitaan itu, sadunam, itulah karuna, kasih sayang. Kasih sayang itulah yang menggerakkan Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Dan kasih sayang itulah, kekuatan kasih sayang itulah Guru Agung kita mengajar Dhamma selama 45 tahun. Kasih sayang dan yang muncul, yang berkembang dari cinta kasih, metta karuna itulah juga landasan utama ajaran Guru Agung kita. Metta karuna, cinta kasih dan kasih sayang itulah yang mengajarkan kita untuk peduli kepada mereka yang menderita. Cinta kasih dan kasih sayang itulah yang menumbuhkan sikap kita untuk mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, karena keburukan itu merugikan yang lain, merugikan lingkungan, dan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau dikatakan seseorang, kalau saudara merasa mempunyai cinta kasih, tetapi melakukan perbuatan yang buruk, itu bukanlah cinta kasih. Tidak mungkin cinta kasih, orang yang mempunyai cinta kasih, saat cinta kasih tumbuh di dalam diri kita, kita tega melakukan perilaku yang buruk, yang menyusahkan orang lain, membuat orang lain menderita. Tidak mungkin. Cinta kasih yang diajarkan oleh Guru Agung kita bukanlah cinta yang emosional. Aku senang kamu, aku cinta kamu, aku suka kamu. Bukan.
tetapi cinta kasih yang tampak pada perilaku yang terang, yang jelas. Yang membuat kita mengendalikan diri dari hal-hal yang buruk. Cinta kasih itulah yang menuntut kita untuk jujur dan sungguh jujur. Ujuja, suhu juja. Bagaimana mungkin orang yang tidak jujur dikatakan orang yang mempunyai cinta kasih? Cinta kasih itulah yang membuat kita melakukan kebajikan dengan tulus. Cinta kasih itulah yang melindungi kita dan dunia ini. Guru Agung kita menyatakan, mengingatkan kepada kita. Dan itu ditulis di Sutta Nipata. Ya ta'ahang tak ta'ete, ya ta'ete tak ta'ahang. Diri kita ini sama dengan yang lain. Tidak ingin menderita. Ya ta'ete tak ta'ahang, yang lain-lain juga sama dengan diri kita. Atanang upamang katwa nak hanea nak katai. Setelah kita mengerti bahwa diri kita sama dengan yang lain, dan yang lain sama dengan kita, janganlah mencelakai orang lain dan menyebabkan orang lain celaka. Bahasa daerah mengungkapkan tepo seliro, the golden rule. Janganlah Anda melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain celaka atau mencelakai yang lain, karena Anda juga tidak ingin diperlakukan seperti itu. Cinta kasih meredam keserakahan. Cinta kasih memadamkan kebencian. Cinta kasih memadamkan keakuan. Keakuan, kesombongan, egoisme itulah yang membuat seseorang tidak malu berbuat buruk dan tidak takut dengan akibat-akibat dari perbuatannya yang buruk itu. Ibu, bapak, dan saudara, tiap-tiap ibu dan ayah harus memberikan hati cinta kasih kepada anak-anaknya. Apa yang bisa diberikan oleh pendidikan formal? Pendidikan formal memberikan pengetahuan kognitif, kepandaian, pintar dalam bahasa yang sangat populer. Tetapi siapakah yang memberikan kehangatan? Hanya ibu dan ayah yang memberikan kehangatan hati cinta kasih kepada anak-anaknya. Tidak bisa digantikan oleh orang lain kehangatan itu. Kehangatan cinta kasih seorang ibu, seorang ayah kepada putra-putrinya tidak mungkin digantikan oleh yang lain. Pada waktu Dharma Santi, perayaan Waisak Nasional di Candi Borobudur, yang dihadiri oleh wakil presiden, para menteri, dan ribuan umat Buddha. Kami mengharap para pemimpin-pemimpin kita sebenarnya, sebaiknya
laksana orang tua bagi masyarakat ini, yang tidak tega melihat mereka menderita. Para pemimpin-pemimpin kami laksana orang tua, yang memberikan bimbingan terus-menerus tanpa pamrih kepada para putra-putrinya agar putra-putrinya mampu mandiri, tidak tergantung pada dirinya melulu, sejahtera dan juga berbudi luhur. Ibu, bapak, dan saudara, tahun ini Sangga kita, Sangga Theravada Indonesia, mengangkat tema cinta kasih melindungi dunia. Ada dua arti melindungi dunia. Yang pertama, cinta kasih itu melindungi dunia yang di dalam ini. Karena dalam bahasa Pali diri kita juga disebut loka. Arti yang kedua, cinta kasih itu melindungi yang lain. Kalau Anda mempunyai cinta kasih, maka Anda akan dilindungi dari perilaku yang buruk, dari kejahatan. Tetapi cinta kasih itulah yang melindungi anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Akhir-akhir ini saudara membaca koran, menyimak berita-berita televisi, segerombolan anak-anak SD dan SMP memperkosa dan membunuh. Apakah itu tidak miris, tidak membuat kita ngeri, Ibu, Bapak, dan saudara? Janganlah berpikir tidak mungkin bantai itu terjadi di keluarga kami. Janganlah kabur. Siapa tahu kejadian itu bisa menimpa Ibu, Bapak, dan saudara. Lalu bagaimana bantai kami melindungi anak-anak kami, supaya mereka tidak terjerumus dengan perbuatan yang buruk seperti itu? Berikanlah kehangatan cinta kasih. Bukan semata-mata pendidikan formal yang memberikan kepandaian. Bukan hanya materi. Kehangatan cinta kasih dari orang tua itulah yang akan protek, melindungi anak-anak kita dari perilaku-perilaku yang buruk. Tidak ada cara yang lain. Ibu, bapak, dan saudara, tetapi saya harus menjelaskan di bagian akhir uraian ini. Cinta kasih yang tertinggi. Ada cara untuk mengembangkan, menumbuhkan cinta kasih yang tertinggi. Apakah kita mampu, Bante? Mampu, mengapa tidak? Pada saat saudara mengamati pikiran saudara, perasaan saudara dengan kesadaran, dengan awareness, dengan sati, maka kotoran batin itu akan tenggelam. Kebencian, kemarahan, kejengkelan, keserakahan, iri hati akan tenggelam pada saat kesadaran hadir. Pada saat kesadaran hadir, maka kotoran-kotoran batin akan tenggelam, meskipun hanya sebentar. Pada saat kotoran batin itu tenggelam, tidak muncul, tidak mengotori batin Anda, maka batin Anda menjadi bersih. Bersih karena kesadaran. Pada saat batin itu bersih,
ucapan dan perbuatan yang saudara lakukan, pasti ucapan dan perbuatan yang murni cinta kasih. Tidak perlu saudara harus mengembangkan cinta kasih dulu, membaca Karania Metasutta dulu, baru melakukan perbuatan supaya perbuatan itu cinta kasih. Tidak harus demikian. Tetapi pada saat batin Anda bersih dari kotoran batin, sudah otomatis semua ucapan dan perilaku Anda adalah berdasarkan cinta kasih. Kalau tidak ada kotoran batin, pasti yang dilakukan adalah murni. Karena tidak ada yang mengotori. Tidak ada pamrih yang diharapkan, tidak ada imbalan yang diharapkan. Pada saat dia memberikan nasihat yang murni, bukan pencitraan. Pada saat dia menolong yang murni, bukan menginginkan balasan. Pada saat dia membantu yang lain, membantu dengan tulus, tidak mengharapkan cinta kasih. Mengapa bisa demikian? Karena tidak ada kotoran batin yang mencampuri perilaku itu. Otomatis perilaku itu cinta kasih yang murni. Sekali lagi tidak usah harus bersiap-siap mengembangkan cinta kasih. Tidak harus melafalkan Karania Metasutta berkali-kali dulu. Tapi hadirkan kesadaran. Amati perasaan, amati pikiran, amati batin Anda. Kalau Anda mengerti meditasi, Anda mengerti vipassana, Anda mengerti uraian ini. Karena pada saat kesadaran itu muncul, kotoran batin akan tenggelam. Pada saat kesadaran itu muncul, keserakahan akan tenggelam. Pada saat kesadaran itu muncul, kebencian akan tenggelam. Maka semua perilaku Anda adalah perilaku yang baik dan murni. Pasti karena tidak dikotori oleh kotoran-kotoran batin. Itulah cinta kasih yang tertinggi. Saudara mengerti Karania Metasutta? Hampir semua umat Buddha mengerti Karania Metasutta. Kebaktian di wihara, kebaktian di rumah. Tapi kalau ditanya, untuk apa Karania Metasutta? Untuk mengusir setan, Bante. Karania Metasutta menjelaskan pada kita, selama Anda berdiri, berjalan, berbaring, dan duduk, selama Anda tidak tertidur, pada saat ada kesadaran, itulah keluhuran batin Anda. Pada saat ada kesadaran, batin menjadi luhur. Karena bersih dari kotoran-kotoran batin. Kalau batin itu bersih dari kotoran-kotoran batin meskipun sebentar. Karena kita belum mencapai kesucian. Semua perilaku kita menjadi perilaku yang murni. Bagaimana tidak murni? Karena tidak ada kotoran batin yang mencampuri perbuatan kita. Itulah cinta kasih yang tertinggi. Ibu, bapak, dan saudara. Pada saat batin menjadi bersih, apalagi bersih sempurna, kotoran batin, keserakahan, iri hati, kebencian, kemarahan, keakuan yang halus sekalipun lenyap, sesungguhnya itulah panya. Bawana maya panya. Panya yang tertinggi adalah batin yang bersih dari kotoran-kotoran batin. Dan itulah mahapanya yang dimiliki oleh Guru Agung kita. Salah satu sifat Guru Agung kita. Pada saat mahapanya itu muncul, maka mahawisudi, batinnya bersih dari kotoran batin. Dan karena batin Guru Agung kita itu bersih dari kotoran-kotoran batin, maka apa yang beliau lakukan adalah maha karuna.
kasih sayang yang agung, kasih sayang yang sempurna. Banyak guna, karuna guna, banyak guna, wisudi guna, karuna guna. Maha banyak, maha wisudi, maha karuna. Itulah guru agung kita. Itulah teladan terbesar bagi kita semua. Itulah yang kita renungkan pada saat peringatan Waisaka Puja seperti malam hari ini. Ibu, Bapak, dan saudara, memang kita belum mencapai kesucian. Tetapi marilah kita membersihkan batin kita. Pada saat batin Anda sekalian, batin kita bersih, meskipun hanya sesaat, itulah sesaat kesucian. Batin yang bersih dari kotoran batin, itulah karuna, meta karuna yang sebenarnya. Perilaku Anda adalah kebajikan yang murni. Marilah kita berjuang untuk akhirnya membersihkan kotoran-kotoran batin dan membebaskan kita. Bersamaan dengan itu, menolong yang lain, mengajak yang lain untuk bersama-sama membersihkan kotoran batin, melakukan kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada yang lain, hingga akhirnya mencapai kebebasan. Selamat memperingati Waisaka Kami Puja. Semoga Tiratana selalu memberkahi kita.